Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Saya Noti Ayuna Wangsi, NIM 191100018 dari Prodi Sarjana Terapan Akuntansi Sektor Publik. Di sini saya akan menjelaskan materi tentang pemimpin dan gaya kepemimpinan. Materi akan saya bawakan melalui presentasi PowerPoint setelah video ini. Saya lanjut ke materinya. Oke, langsung saja saya mulai materinya, yaitu materi pemimpin dan gaya kepemimpinan. Yang pertama ada pengertian pemimpin. Apa sih pengertian pemimpin itu? Jadi, pemimpin adalah individu yang melakukan proses mempengaruhi sebuah kelompok atau organisasi untuk mencapai sesuatu tujuan yang telah disepakati bersama. Sedangkan pengertian kepemimpinan adalah sifat yang diterapkan individu yang bertindak sebagai pemimpin untuk mempengaruhi anggota kelompoknya untuk mencapai sasaran dan tujuan yang telah disepakati bersama. Jadi, leadership ini adalah bagaimana kita mempengaruhi orang lain untuk melakukan sesuatu. Kemudian, ada teori terbentuknya seorang pemimpin. Yang pertama ada teori genetik, bahwa pemimpin itu terlahir dengan bakat yang sudah terpendam di dalam diri seseorang. Teori ini berpendapat bahwa pemimpin itu tidak dihasilkan tetapi dilahirkan. Jadi, seseorang yang sudah ditakdirkan menjadi seorang pemimpin, maka mereka akan efektif dalam menjalankan fungsi-fungsi kepemimpinannya. Dalam menjalankan kepemimpinannya, tidak diperlukan teori dan ilmu kepemimpinan karena memang sudah ditakdirkan untuk memiliki bakat menjadi seorang pemimpin. Dan bagi penganut teori ini juga berpendapat bahwa seseorang yang tidak ditakdirkan untuk menjadi pemimpin walaupun banyak kesempatan yang dimanfaatkan dalam upaya menumbuhkan efektivitas kepemimpinannya, mereka tidak akan pernah menjadi pemimpin yang efektif. Yang kedua ada teori sosial. Seseorang dapat menjadi pemimpin melalui latihan, kesempatan, dan pendidikan. Jadi kepemimpinan seseorang dapat dibentuk dan dipersiapkan. Jadi jika seseorang ingin menjadi pemimpin yang terarah dan intensif, maka mereka harus melatih jiwa kepemimpinannya supaya mereka dapat lebih menumbuhkan dan mengembangkan efektivitas kepemimpinannya. Yang terakhir ada teori ekologis. Teori ini merupakan gabungan dari dua teori di atas. Setelah muncul dua teori yang sudah saya jelaskan tadi, lalu muncul teori ekologis, yaitu di mana seseorang akan sukses menjadi pemimpin apabila sejak lahir dia telah memiliki bakat-bakat kepemimpinan. Dan bakat-bakat ini sempat dikembangkan melalui pengalaman dan usaha pendidikan juga sesuai dengan tuntutan lingkungan atau ekologisnya. Setelah itu ada gaya kepemimpinan utama. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otokratis. Dalam gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin atau manajer tidak memberikan wewenang pengambilan keputusan kepada bawahan. Pengambilan keputusan dengan gaya kepemimpinan ini biasanya tidak melakukan konsultasi atau mendengarkan gagasan dari bawahan terlebih dahulu. Jadi maksudnya, pemimpin ini menentukan semua keputusan itu berdasarkan pemikiran mereka sendiri, tanpa mereka mendengarkan apa yang ingin disampaikan oleh bawahannya. Yang kedua ada gaya kepemimpinan demokratis. Untuk gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin atau manajer biasanya meminta pendapat atau nasihat dari anggota tim atau bawahannya sebelum mengambil keputusan.
anggota tim ataupun bawahannya didorong untuk lebih kreatif dan diberi kesempatan untuk menyampaikan saran atau gagasan mereka, meskipun keputusan terakhir masih berada di tangan manajernya. Lalu yang terakhir ada gaya kepemimpinan laissez-faire. Dalam manajemen yang mengadopsi gaya kepemimpinan ini, seorang pemimpin atau manajer akan memberikan bawahan kebebasan penuh dalam mengambil keputusan yang berkaitan dengan tugas yang dikerjakannya, dan tentunya dengan batas waktu yang telah ditentukan oleh pemimpin mereka. Para pemimpin akan memberikan pendapat dan bimbingan ataupun sumber daya lainnya jika diperlukan. Kemudian, saya akan menjelaskan gaya kepemimpinan dalam organisasi. Yang pertama ada gaya kepemimpinan otokratis. Pemimpin yang dalam kepemimpinannya bersifat dominan untuk pengambilan keputusan dan kebijaksanaan. Peraturan prosedur diambil oleh dirinya sendiri. Untuk kepemimpinan ini, para pemimpin membuat para anggotanya tidak bisa menyampaikan ide secara leluasa. Jadi bisa dikatakan pemimpin membatasi ide dan pola pikir anggotanya. Lalu yang kedua ada kepemimpinan delegatif. Gaya kepemimpinan ini juga bisa disebut laissez-faire, di mana pemimpin memberikan kebebasan secara mutlak kepada para anggota untuk melakukan tujuan dan cara masing-masing. Jadi pemimpin membiarkan keputusan dibuat oleh siapa saja dalam kelompok sehingga terkadang membuat kerja tim pada umumnya menjadi rendah. Karena mungkin semua anggota memiliki saran atau cara penyampaiannya masing-masing, jadi belum tentu semua orang itu menerima. Lalu yang ketiga ada kepemimpinan transformasional. Jenis kepemimpinan ini, pemimpin memperhatikan dan terlibat secara langsung dalam membantu anggota kelompoknya dalam menyelesaikan tugas. Pemimpin memberikan semangat positif kepada para anggota, sehingga anggota merasa termotivasi dan bekerja menjadi lebih baik. Karena jika kita memimpin, harus mempunyai sifat positif. Apabila ada anggota kita yang bersifat negatif, maka auranya akan terbawa ke aura positif. Lalu ada kepemimpinan partisipasif. Untuk gaya kepemimpinan ini, anggota atau bawahan diberi kebebasan untuk menyampaikan ide. Pemimpin memberikan ruang gerak bagi para bawahan untuk dapat berpartisipasi dalam pembuatan keputusan, serta adanya suasana yang nyaman dan hubungan saling percaya antar pimpinan dan anggota. Setelah itu ada kepemimpinan karismatik. Pemimpin yang karismatik memiliki pengaruh yang kuat bagi para anggotanya, karena mereka kagum dan secara emosional percaya dan ingin berkontribusi bersama pemimpin yang karismatik. Lalu ada kepemimpinan transaksional. Kepemimpinan ini merupakan jenis kepemimpinan di mana pemimpin memberikan reward atau penghargaan apabila bawahan berhasil melaksanakan tugas yang telah diberikan. Setelah itu ada kepemimpinan situasional. Jenis kepemimpinan ini lebih sering menyesuaikan setiap gaya kepemimpinan yang ada dengan tahap perkembangan para anggota. Pemimpin melihat seberapa siap si anggota saat melaksanakan tugas. Untuk gaya kepemimpinan kali ini mungkin sangat penting diterapkan pada organisasi, yaitu kepemimpinan melayani. Kepemimpinan melayani ini di mana hubungan antara atasan dan bawahan terjalin sangat baik. Pemimpin jenis ini melayani anggota dengan baik mulai dari kebutuhan, kepentingan, dan aspirasi mereka. Dan yang terakhir ada gaya kepemimpinan birokrasi.
Artinya, kepemimpinan ini biasanya diterapkan dalam sebuah organisasi dan akan efektif apabila setiap anggota atau bawahan melakukan setiap prosedur dan melakukan tanggung jawab mereka. Namun di sisi lain ada kekurangan pada gaya kepemimpinan ini, yaitu setiap anggota tidak dapat mengembangkan ide atau inovasi yang mereka miliki, karena mereka harus bekerja sesuai prosedur yang telah diterapkan. Lalu yang terakhir saya akan menjelaskan perbedaan antara leader dan manager. Yang pertama, perbedaannya yaitu leader melakukan inovasi sedangkan manajer mengelola. Berarti leader atau pemimpin mereka adalah orang-orang yang datang dengan ide-ide baru mereka dan mereka menggerakkan seluruh anggota organisasi untuk berpikir maju. Mereka harus terus-menerus mengembangkan strategi dan taktik baru. Mereka juga harus memiliki pengetahuan tentang tren yang sedang digandrungi oleh masyarakat. Tetapi kalau manajer lebih memilih mempertahankan sistem yang sudah berjalan dan mengelolanya dengan baik daripada membuat strategi baru. Lalu perbedaan yang kedua, yaitu leader menginspirasi, sedangkan manajer bergantung pada kontrol. Maksudnya, seorang pemimpin adalah mereka yang menginspirasi orang lain untuk menjadi yang lebih baik dan tahu cara yang tepat untuk mengatur tempo serta kecepatan untuk seluruh kelompoknya. Lalu perbedaan yang terakhir, yaitu leader itu bertanya tentang what dan why, sedangkan manajer bertanya tentang who. Maksudnya, seorang pemimpin tidak melihat bagaimana hasilnya, namun sangat memaksimalkan prosesnya. Karena jika prosesnya sudah dimaksimalkan, dengan hasil yang baik pun akan maksimal. Jika terjadi masalah atau kegagalan, maka pemimpin akan bertanya, apa yang terjadi? Lalu mengapa bisa terjadi? Maka dengan adanya pertanyaan itu, pemimpin akan mencari apa alasan kegagalan suatu proyek yang sedang berjalan. Jadi akan timbullah solusi supaya tidak terjadi lagi kegagalan yang sudah terjadi. Berbeda dengan manajer, mereka hanya akan bertanya tentang bagaimana hasilnya tanpa tahu bagaimana prosesnya dan apa saja yang diperlukan proses tersebut. Karena memang seorang manajer hanya menunggu hasil dan laporannya saja. Sekian, materi telah selesai saya sampaikan. Jika ada kesalahan dalam pengucapan dan penjelasan yang tidak dipahami, kurang lebihnya mohon maaf. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.